Halo semua, kali ini kita akan belajar di materi baru yaitu bab lingkaran. Materi yang pertama, pada lingkaran ini yang kita bahas adalah sudut pusat dan sudut keliling. Nanti kita akan belajar selain sudut pusat dan sudut keliling, ada panjang busur dan luas juring, kemudian ada persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di sini materi yang pertama yang kita pelajari untuk bab lingkaran yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kita pengenalan dulu di lingkarannya ya. Kita perlu tahu dulu, perlu kenal istilah-istilah yang ada di lingkaran. Biasanya di lingkaran itu ada yang dinamakan pusat lingkaran, iya kan? Mungkin kalian udah tahu ya, lingkaran itu memiliki pusat. Di sekolah dasar juga sudah dipelajari lingkaran. Nah, sudut pusat itu adalah titik pusatnya itu di tengah-tengah lingkaran ya. Jadi, kalau titik pusat dihubungkan dengan keliling lingkarannya, sisi yang ada di lingkarannya itu membentuk suatu jari-jari. Misalkan ini, perhatikan lingkaran yang warna kuning di sini. Ya, di sini titik O. Ini titik O. Titik O memiliki adalah titik pusat lingkaran. Kemudian di situ ada titik P, Q, dan R. Nah, ketika O ditarik garis dengan R, maka OR itu adalah jari-jari. Begitu juga untuk OP. Kalau OP ditarik garis juga dia adalah jari-jari. Kemudian sama juga dengan OQ. Hanya saja di sini OQ tidak ditarik garis ya. Kemudian di sini udah pengenalannya. Sekarang kita pengenalan untuk sudut keliling dan sudut pusat. Nah, di sini ada sudut kan dari OP dan OR ditarik garis ya. Nah, dari OP dan OR membentuk suatu sudut. Nah, sudutnya ini ada di dalam sudut pusat. Nah, kan POR membentuk sudut ya. Sudutnya ada di O. Nah, sedangkan O ini adalah titik pusat, sehingga POR adalah sudut pusat. Nah, ini ya, sudut pusat. Sudut POR adalah sudut pusat. Yang dimaksud dengan sudut POR yang mana sih? Sudut POR itu yang ini ya. Nah, yang warna merah itu adalah sudut POR. Dinamakan sudut pusat karena sudutnya ada di dalam pusatnya. Kemudian yang dinamakan sudut keliling. Sudut keliling di sini sudut kelilingnya itu adalah PQR. Nah, itu disebut sudut keliling. Kenapa? Karena PQR, Q-nya ada di keliling lingkaran. Sedangkan O yang tadi ada di pusat. Kalau melewati O berarti dia sudut pusat. Kalau dia melewati keliling lingkaran berarti dia sudut keliling. Seperti itu ya. PQR adalah sudut keliling, sehingga sudut yang warna biru ini adalah sudut keliling. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini perhatikan ada lingkaran di situ, perhatikan. Di situ ada garis AO dan OE. Di situ yang warna merah ya, AO dan OE membentuk sudut apa? Membentuk sudut pusat ya. Sudut pusatnya ada di O. Kemudian yang warna hijau, warna biru. Warna biru ini semuanya adalah sudut keliling. Sudut keliling coba disebutkan ya, sudut kelilingnya yang mana saja. Yang pertama, sudut keliling ABE. Sebentar. ABE yang ini. Kemudian ini adalah sudut keliling. Kemudian ACE yang ini juga sudut keliling, dan yang terakhir adalah ADE. Ini adalah sudut keliling. Kemudian yang
ini yang warna merah ini mengapit warna merah membentuk sudut pusat AOE. Sampai sini paham ya? Nah, keempat sudut ini, kan ini ada 4 sudut ya yang terbentuk. Keempat sudut ini menghadap busur yang sama. Yang dinamakan busur itu yang ini ya. Busur itu adalah keliling lingkaran. Jadi ini adalah busur yang melengkung ini dari A ke E. Yang melengkung itu adalah busur. Jadi kalau kalian punya penggaris yang dinamakan busur dulu ya. Nah, itu yang tepinya itu adalah busurnya. Ya. Jadi yang dinamakan busur di sini AE yang melengkung. Nah, perhatikan ABE menghadap busur AE. Ya kan? Kemudian sudut ACE juga menghadap ke busur AE juga. Begitu juga dengan sudut ADE dan AOE. Ya kan? Menghadap ke busur yang sama yaitu AE. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kalau menghadap busur yang sama menghasilkan bahwa sudut A yang warna hijau dan yang warna biru itu, sudut yang warna hijau dibentuk dari garis yang warna biru, itu besarnya sama. Misalkan besarnya di sini ini 30 derajat misalkan, berarti ini juga 30 derajat, ini juga 30 derajat. Seperti itu. Karena dia sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Sampai sini paham ya? Misalkan ya yang 30 derajat ini, misalkan saja. Kemudian karena AOE ini menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang warna hijau itu tadi ya, maka besarnya itu 2 kali dari sudut kelilingnya. Berarti sudut pusatnya 60 karena dia 2 kalinya. Coba kalian perhatikan bahwa sudut pusat dan sudut keliling lebih besar sudut pusat. Iya kan? Karena dia menghadap busur yang sama yaitu menghadap busur AE, maka dia adalah 2 kalinya. Paham ya sampai sini? Misalkan dia tidak menghadap busur yang sama, berarti dia tidak sama. Misalkan nanti saya kasih contoh nanti yang tidak menghadap busur yang sama. Oke, sampai di sini paham dulu ya. Berarti di sini ada kotak yang warna merah. Perhatikan. Jadi sudut ABE itu yang ini, ABE yang ini ya. Yang ini ya. ABE itu sama dengan ACE sama dengan ADE. Tadi udah dibahas ya, bahwa sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian kita perhatikan yang atas ini, yang atasnya kotak, yang ini, sudut ABE sama dengan setengah dari sudut AOE. Benar ya? Karena ABE itu adalah sudut keliling, besarnya sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Tapi sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Nah, sudut pusat sama dengan yang ini, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, B sama dengan 2 alfa atau alfa sama dengan setengah beta. Di mana beta itu adalah sudut pusat, alfanya adalah sudut keliling. Jadi sudut keliling itu setengahnya sudut pusat dan sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Sampai sini paham ya? Saya tulis lagi.
Berarti biar kalian mudah, berarti sudut keliling, SK itu sudut keliling ya, sama dengan setengah dari sudut pusat. Ya kan? Sampai sini paham? Kemudian sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya dari sudut keliling. Ya. Jika menghadap busur yang sama. Hanya jika menghadap busur yang sama. Kalau nggak menghadap busur yang sama nggak boleh. Nih ya. Ini jika menghadap busur yang sama. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama dulu. Diketahui sudut BOC sama dengan 60. Nih, diketahui sudut BOC sama dengan 60 derajat, tentukan besar sudut BAC. Sudut BOC kita tahu dulu ya, sudut BOC itu apa? Sudut pusat apa sudut keliling? BOC, berarti yang ini ya. Nah, sudut BOC ini adalah sudut apa? Sudut pusat. Ini sudut pusat. SP ya. SP-nya 60 derajat. Kemudian tentukan besarnya BAC, sudut BAC. Sedangkan sudut BAC di sini adalah sudut keliling. Nah, karena sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur BC, ya kan? Sudut BOC menghadap sudut busur BC. Sudut BAC juga menghadap busur BC, sehingga karena menghadap busur yang sama, pakai cara yang tadi, BAC itu adalah sudut pusat, berarti sudut pusat itu sama dengan kita mencari sudut keliling ya. Berarti kita hapus dulu. Sudut keliling itu besarnya adalah setengah dari sudut pusat. Jadi kalau sudut pusatnya 60, berarti setengahnya dari 60. Berapa setengahnya dari 60? 30 derajat. Seperti ini ya. Oke, pengerjaannya sama seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Oke, di sini contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika gamanya 45, maka tentukan besar sudut alfa dan sudut beta. Sudut alfanya itu yang ini ya. Ini alfa. Sebentar. Ini alfa, ini beta. Ini gamma. Oke. Sampai sini paham ya? Di situ, di sudut alfa, kita bahas sudut alfanya dulu ya. Diketahui yang diketahui di sini adalah sudut gamma ya. Sudut gammanya 45. Berarti yang kita tinjau yang merah ini dulu. Karena sudut gammanya 45, gamma ini adalah sudut pusat apa sudut keliling? Kita harus tahu dulu. Ternyata sudut gamma ini menyentuh keliling dari lingkarannya, yaitu di titik C, sehingga dia sudut keliling ya, menghadap busur AD. Nah, busurnya yang ini ya. Nah, busur yang itu AD. Kemudian betanya juga sudut keliling karena dia menyentuh menyentuh keliling lingkaran di titik B, ya kan? Ini. Sedangkan yang alfa, sudut alfa itu ada di pusat lingkaran. Yang ini ya. Karena menyentuh lingkaran, pusat lingkarannya. Oke, sampai di sini paham ya? Berarti sudut alfa itu adalah sudut pusat. Kita bahas di sini sampingnya. Alfa itu pusat, sebeta itu keliling, sudut keliling ya. Terus yang gamma juga sudut keliling. Nah, kita lihat dulu apakah dia
menghadap busur yang sama semua, ternyata ketiga-tiganya menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur AD. Ya kan? Karena sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AD, maka besarnya sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Nah, karena di sini yang kita ketahui adalah sudut kelilingnya, maka kita disuruh mencari sudut pusatnya. Nah, ini kan sudut kelilingnya yang merah ini, punyanya yang gamma. Kalian cari dulu yang alfa. Nah, karena gamma ini 45, jelas alfanya berapa? 2 kali dari 45, yaitu 90. Sedangkan sudut betanya berapa? Karena sudut beta ini sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan gamma, ya kan? Beta sama gamma sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AD, sehingga dia sama-sama 45. Paham ya? Jadi jelas. Nah, di sini 45. Oke. Untuk yang ketiga ini, ini. Pada garis BC merupakan diameter lingkaran dan sudut BOC sama dengan 180, maka kalian disuruh mencari BAC-nya itu 90. BAC. Oke. Di sini BAC ini adalah sudut keliling apa sudut pusat? Sudut keliling, karena sudutnya ada di keliling lingkaran. Kemudian di situ yang diketahui adalah BOC. BOC membentuk garis ya. Kalau membentuk garis itu berarti sudutnya 180. Ini kan? Ini 180 derajat. Kalian udah tahu kalau suatu garis itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, karena dia menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama menghadap busur ini, BC yang ini, sehingga sudut yang warna biru itu setengah dari 180, sehingga didapat yaitu 90. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang perhatikan lingkaran O yang ini, yang besar ini. Di sini kita tahu bahwa tadi sudut pusat sama keliling ya. Berarti tentukan dulu di sini mana yang sudut pusat, mana yang sudut keliling. Di sini berarti ADC yang 55 derajat itu adalah sudut keliling, ya kan? Berarti yang ini adalah sudut keliling. Nah, ini sudut keliling ya, warna merahnya yang 55 derajat. Kemudian, mana lagi yang sudut keliling? Ini juga ya, CBA atau ABC, ini sudut keliling juga. Kemudian yang sudut pusat yang mana? Sudut pusat itu adalah yang ini. Nggak kelihatan ya yang warna hijau. Coba warna lain, warna hitam. Nah, ini juga sudut keliling, sudut pusat ya. Dan ini juga sudut pusat yang berlainan. Oke. Coba kita analisis di sini. Apakah yang warna merah itu, sudut yang warna merah, ADC itu sama dengan ABC? Apakah ADC apakah sudut ADC itu sama dengan sudut ABC? Apakah sama? Karena dia sama-sama sudut keliling? Jawabannya adalah tidak sama. Karena apa? Karena dia menghadap busur yang berbeda. Coba perhatikan. Di sini sudut ADC yang 55 derajat itu menghadap busur ABC yang ini. Ya kan? Menghadap busur yang itu. Kemudian sudut ABC yang ini, menghadap busur yang berbeda, yaitu busur AC yang sebelah sini. Jadi dua sudut ini adalah dua sudut yang berbeda dan besarnya tidak sama karena busurnya yang berhadapan itu berbeda. Oke, sampai di sini paham ya? Berarti
sudut pusatnya gimana? Berarti sudut pusat yang menghadap busur yang sama itu yang ini. Perhatikan ya. Sudut pusat yang ini, yang 55 itu menghadap busur yang sama dengan sudut yang ini. Iya kan? Yang hijau dengan yang hijau membentuk sudut yang hijau yang ini, busur yang ini. Paham ya? Kemudian sekarang yang warna hitam, yang sebelah sini ya. Oke, yang ini. Yang 55 menghadap busur yang hijau sama hijau gitu ya. Kemudian yang merah yang ini, yang ini itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusat yang ini. Oke, yang rainbow ini. Oke. Kemudian sudut busurnya itu busur yang ini. Paham ya perbedaannya? Sehingga coba kita gini lagi. Sehingga sudut ADC itu tadi tidak sama dengan sudut ABC. Kemudian sudut ADC itu tidak setengahnya dari sudut keliling yang sebelah sini. Ya, karena dia tidak menghadap busur yang sama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya.